Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang kita muliakan Bapak pengurus masjid Siddiq Abada, rasanya artinya jujur selama-lamanya. Yang dihormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pertama niniak mama urip tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh, baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo, panuahlah bumi di rumpunnya, batangnya tampak basanda, ureknya tampak baselo, daun bakeh balinduang kapanasan, tampak bataduah kaujanan, kapai tampak batanyo, kapulang tampak babarito. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk josukatan, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, panyambui tamu tengah rumah. Sabalun kami alek bararak tibo, tamu bararak datang, saruk di laman lah disapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta kambang, langkok juadah nan katangah, nan pertamu tadi gulai pitulo jo ikan panggang. Kemudian tuan rumah mempersilakan kami makan, tali kai panjang 9, urang memapeh hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah nasi nan taedang, abihan ikan kasih kuenya. Ayo ambil abian saja. Alhamdulillah tinggal tulang saja. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menjamu kami makan tadi, pertama berkah rezekinya,
Kedua, sakinah mawaddah dengan suaminya. Ketiga, saleh dan salehah anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh masyarakat yang terlibat memuliakan kami datang ke desa Tandun, kecamatan Tandun ini. Semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah 3 hari saya dengan hari ini safari dakwah di Kabupaten Rokan Hulu. Dimulai dari Kunto Darussalam, masjid antik dari kayu rangeh. Itulah hebatnya orang Rokan Hulu. Kayu rangeh itu gatahnya gatah pak, tapi nyobuean kapapan musaji rancak. Nama desanya Kota Lamo. Alhamdulillah, walaupun hari hujan orang rami datang di sini. Sudah tu dapat lo makan. Atu mangko ustad ko Sultan Saripado tinggi paruiknya dari dado. Karena makan ke makan. Kama mengaji di bawah orang makan. Ya. Itulah bundo kanduang nan memasak untuk awak tiwari pak. Maka mohon ke pak, jangan ditinggal-tinggalan beliau kecuali apa mati. Ya kan? Jangan ditinggal-tinggal. Ibu awak, bundo kanduang nan melayakan awak, bundo kanduang bini awak, bundo kanduang anak gadis awak. Dia calon-calon bundo, maka kita muliakanlah ibu-ibu ini karena Allah memuliakannya. Walaupun ini tidak hadis, tapi ada orang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bukan hadis, bukan ayat. Katanya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mungkin ini sindiran. Anak yang tidak durhaka kepada ibunya akan masuk surga. Ini kata sindiran. Di negari awakku kan banyak sindir. Samojo kantui, nanyo tembak di kantui itu lantai pak, pinang kanai duang. Itu sindiran namanya. Tadi Pak Desa menyebut bahwa masyarakat Tandun ini bermacam-macam suku. Ada dari Jawa, ada Mandailing, mungkin ada Batak, ada Aceh, ada Minangkabau. Itu semuanya terjadi keragaman dalam persatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Sumatera Barat juga ada begini pak. Di mana? Ada namanya dahulu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Itu sangat luas pak. Kemudian Pak Harto ketika itu bertanya kepada Gubernur Sumatera Barat. Beliau orang Piaman, maka disebut Ajo Agun. Nama beliau Profesor Harun Zain yang berasal dari Rektor Unan. Kemudian beliau jadi gubernur dan itu membangkit Batang Tarandam. Kenapa? Sumatera Barat hancur jalan, hancur ekonomi setelah perang saudara namanya PRRI. Setelah itu PKI memberontak pula. Sampai Pak Harun itu berjalan seluruh Sumatera Barat per mobil dinas yang baru patah karena masuk lubang. Jadi Pak Harun itu tubuhnya pendek pak, tiakanya panjang. Ada orang tinggi pi pandai. Ini bapak-bapak ini, iya kan? Nah, beliau pendek tapi cerdas. Pak Harun tuh. Apa kata Pak Soeharto? Pak Harun, ada enggak kecamatan yang luas di Sumatera Barat itu? Ada. Maka dibagi 3 pak. Pertama, Kota Sawah Lunto.
yang dahulunya sawah lunto si Junjung. Kemudian yang kedua Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga Kabupaten Dharmasraya. Kenapa begitu? Karena ada dua suku di sana, pertama Jawa, kedua Minang. Maka dinamakanlah Dharmasraya, Uda dan Mas. Nah, itu dia. Supaya lidah ini jangan kelu, ditambah dengan R, Dharmasraya. Saya kalau ngaji ke Rimbo Panjang, ngaji ke Rimbo Bujang, ngaji ke Sungai Dareh, ngaji ke Abai Siat, itu pengurus-pengurus masjid kebanyakan di sana adalah saudara kita dari Pulau Jawa. Mereka sama dengan orang sini, mereka berkebun karet dan sawit. Nah, jadi wirid ambo nanti goari di Sikogo diperakarsai oleh ketua gerakan subuh berjamaah, tinggal beliau di ujung batu, namanya Pak Joni, Pak Haji Joni. Nah, beliau kini di hadapan ambo bana duduk pakai kupiah putih dan pakai baju gamis. Inyo orang Sumando ambo di Sumatera Barat, karenanya babini ke kampung ambo ke Kabupaten Tanah Datar. Tapi kironyo inyo orang Sumando niniak mama. Nyo ado ampe orang Sumando ke apa? Nan rancak cik ko konyo. Orang Sumando niniak mama. Ado jo orang Sumando, tapi orang Sumando langau hijau. Sudah henggoknya di kotoran tu henggok lo nyo kalote. Orang badun sana pacah sajaknya jadi orang Sumando sinan. Ada ndak di tandun kau? Tu orang Sumando langau hijau nang. Nan ketiga orang Sumando lapiak buruk. Itu tengah hari, siang, pagi, malam lalu je bini je. Pamalih ke sawah, pamalih ke parak sawit. Iya kan? Tu orang Sumando lapiak buruk namanya. Mauli bini sekerajo. Ya kan? Nan ketiga orang Sumando, nan kampe orang Sumando kutu dapur. Ya kan? Maka tu pagi-pagi lah itu ditunggu. Ya kan? Atau batangka saja ini. Aiko konyo na orang Sumando ni niat nyo japui mama rumahnya untuk mengaji ke Padang. Abi konyo antar lo kama. Kama ka dicari orang Sumando serpo ikut. Itulah orang Sumando ni niat mama. Tapi di Payokumbuh hanya tambah cek le pak. Orang Sumando masuk lukah. Lai tahu lukah? Atau untuk penangkok balui tu. Kalau balui tu kan licin tu pak. Tapi kalau dapet masuk lukah, le bisa jonyo keluar. Ainda Asiana orang Sumando masuk lukah ko, ikolah orang Sumando nan takui di bini. Sajaknya babini ndak ada cek celiak rangai. Piti habis dek bini saya. Ada siko ndak? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab orang tua itu yang melahirkan kita, dia yang mendidik kita, dia yang membesarkan kita. Kita adalah bahagian dari darah dagingnya. Ketika kita lahir, apa anak bu laki-laki? Ba anak laki-laki itu bu ibarat cincin jari manis pamenan ayah jo bundonyo, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, pembela gaek kok tuo. Jadi kalau ada apa nalah jadi orang Sumando masuk lukah tu sudah mengaji kok caliak lah orang gaek. Salambek-lambeknya pagi besok. Ya ada orang pak dek takut je bini kau rancak. Ya kan? Malih meninggal. Nyo lagi balanjo karang gaek nyo kecek bini nyo kau apa bini salah mak udah tu. Ini perempuan tidak beres ini. Nanti dia akan mendapat balasan dari Allah. Salah satu anaknya akan seperti itu pula. Jadi apa yang kita tanam pasti itu tumbuh.
Mudah-mudahan Pak Joni kau panjang umurnya. Kemudian sawitnya subur saya. Tu semandonyo konyo japui jo mengaji. Sesudah tu bapak-bapak para jamaah kekalnya jo orang kampung ambo. Sakinah mawaddah warahmah. Ba mangko baitu bana ustaz kabalio boleh nyo japui jo ambo balik. Ini bapak kan? Ya kan? Lai sehat siapa Pak Ibu. Ba mangko ba macam-macam suku tu tinggal di suatu kampung. Sebab orang kita ini mayoritas beragama Islam, Pak. Dan mereka sangat tahu orang yang berhasil itu orang yang mau hijrah. Orang yang meninggal kampungnya. Orang kalau di kampungnya saya taruh di bawah ketiak amak jawapaknya, tu ndak tumbuh akarnya dah. Ya kan? Makanya orang yang mau meninggalkan kampung, istilah orang Minang marantau. Babuwe lo pantunnya di orang Minang tu. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Marantau lah bujang dahulu di rumah karajo balun. Ada yang buang amalkan itu, walaupun merantau dake. Di mana kampung Pak Ustaz? Di Baso. Di mana merantau? Di Padang. Mangga ke Padang tu dapat karajo di PT Semen Padang. Kalau ambo aniang saya di Baso taruh ile dapat karajo sinan. Enggak. Jadi kalau ada anak ibu ingin pergi ke kota lain, ingin pergi ke provinsi lain, ingin pergi ke benua lain, izinkan saja. Apa keuntungannya? Nasibnya bisa berubah, kita bisa berkunjung ke sana. Udah mbak Pak, anaknya dapat kerja di Jepang, ya kan? Lampai kalinya ke Jepang. Masuk ketek dari janjang ke rumah, dari janjang ke rumah. Kini tiuk sawanta ke Jepang. Anaknya tu berhasil sinan. Mangkot taragaknya jo ayahnya, inyo ndak boleh pulang tiuk sawanta. Jepang ko disiplin. Apanya ko senyo pasanan. Sehingga lah pandai lo udah ambo tu sebagian bahasa Jepang. Korewa nadeska. Ya kan? Gedomo arigato gozaimasu masta. Pandai. Komen kudasai. Jadi kaum muslimin hijrah atau merantau atau pindah itu semuanya akan merubah keadaan. Tapi pindah nama dia itu Pak. Ada juga orang hijrah Pak. Nyo tinggal bini lama, nyo bini lejek lain. Bini nyo nanti kunto nyo tinggal, atau nyo bini ketandun ke. Anak salapan sinan. Siko ndak ada anak do. Hanya ndak pulang-pulang ke kunto tu lain. Ndak nyo lagi balanjo istrinya, ndak nyo lagi balanjo anaknya. Nan mode itu tu lain tahu Pak. Aduh. Apa ayam? Ayam kalau lah maram istrinya Pak, itu ndak ada nyo pulang-pulang mantam melanjo tu dulu. Kutiko nyo kanayati kayam batino ko nyo greseh dari. Cir. Ada pek jaguang cek. Kokak. Ayam matino ko mencari ayam jantan ko ganteng, bagian sebadan ndak melapor ke Pak Kuah. Akhirnya batalu. Lai sayang laki Jawa, lai melaki maram. Bang ko ndak nyo cali di ayam jantan bininya kalau lah maram Ustaz. Ayam maram ko pertamu bulu lah tangga. Badal lah barang suah kurui. Amo bertambah banyak. Ndak ketujuh dinyolai. Sampai mana teh ndak pernah nyong caliak gak sekali jo. Lah sampai mana teh anak 20 hiku keluar dari talue, lah pandai lo anaknya mengake, kemudian basobok di simpang Rantau Berangin. Ya, suaminya kok. Bang,
Lah lamona bang tak pulang bang. Ambo nak mendandam ke abang. Pulanglah abang balik. Anak abang gagah-gagah 20 ekor. Kita kakehan anak ko berdua yo bang. Kecil ayam jantan ke? Jantan lado juo, lado digoreng dikuali. Jantan manjo juo dia. Udahlah babi ni, cie lai. Yo kurang aja ayam jantan ke? Ada enggak orang nak meniru itu? Orang. Itu apa ayam? Itu hijrahnya namanya tuh. Hijrah dari rumah bini lama ke bini. Jadi hijrah itu yang berubah kepada yang baik. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, Rasulullah kan begitu. Nah, itulah ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ya kan? Bulan-bulan haram itu mana saja? Di bulan-bulan itulah bulan-bulan yang ada dalam Islam, maka akhirnya bulan itu dilengkapi dengan tahun. Karena hijrah Rasul itu berhasil, maka dinamakanlah tahun Islam itu tahun Hijriyah. Jadi bertolak nama tahun Hijriyah ini karena Islam itu mulai maju, Islam itu mulai merambah ke negara-negara lain, dan Islam itu sampai ke negara kita Indonesia ini setelah Nabi hijrah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang mau hijrah dari kita, biarkan saja. Tandonyo akanya lah jalan. Kinci-kinciannya balenong kecil orang Padang. Utaknya utak minyak. Ya kan? Utak minyak tu bah Ustaz kalau dia ngeknya jalan. Nambedo dapet dia anak utak talue. Dia ngeken bakunya. Ya kan? Jadi kalau ada anak ingin meninggalkan kampung, jangan ditahan. Nah, jangan pai lo lai merantau. Di rumah banyak sawah awak, di rumah banyak kebun awak, di rumah banyak ternak awak. Ya kan? Kau itu melawan dunia orang di kampung ini bagi kami. Jangan. Kaum muslimin, Bapak Profesor B.J. Habibie, kenapa dia sampai sebagai tenaga teknik yang andal di Jerman membuat kapal terbang? Karena ayahnya berpikiran maju. Dia ke sana ke sini hijrah, bukan ke Jerman saja. Ya kan? Tapi apa? Dalam menuntut ilmu, dan otaknya pintar. Dan dia tidak ada membuang-buang waktu. Itulah Profesor B.J. Habibie. Bapak Ibu, di sini kan banyak kebun, tapi ada enggak di Rokan Hulu ini sawah? Ada. Bapak-bapak, padi ketika dia mau berbuah, apakah masih dibiarkan di tempat semainya? Tidak, Pak. Mula-mula bibitnya itu disemai, kemudian sawah digarap. Kalau di kampung Ambo di Baso, menggarap sawah pertama itu namanya marabahan. Sudah tu di barasiam pamatang dimasukan air, dibajak lo balik tu memacah. Alah seminggu jadi lunau malului pamatang supaya airnya tahan. Lah sudah dinaikkan pamatang, banihlah tinggi, dibancau, sudah dibancau disikik, sudah disikik ditundo, lah data sawah tu. Dia lihatlah banih di pesamaian tadi ke dalam sawah. Di sawah tu tak maju dah Pak, Bu, mundur. Ya kan? Setelah benih tadi
dialihkan dari persemaian ke sawah yang telah dipupuk tadi, baru dia besar, kemudian tumbuh perutnya, kemudian terbit, kemudian dia begitu saja ke atas. Setelah berisi dia tunduk, dari muda kuning, dari kuning masak, setelah masak dipanen. Jadi banih dianjak dari persemaian ke sawah, baru nyoba buah. Sedangkan itu layado jona nampo le Pak. Ya kan? Padi ampo tu Pak ndak bisa tunduk ke bawah karena isinya ndak ada. Nyo mencerongak sekelangi. Dia bangga nih, saya tinggi semampai, kamu itu pendek dan bongkok, katanya kepada padi berisi. Ketika orang memanen, dipotong, dia ikut. Dilambui, nyo ikut. Diangin, baru nyo tahu. Karena isinya dia tidak ada, dia terbang keluar. Padi yang berisi tadi jatuh ke lapiak. Dari lapiak masuk ke karuang. Dari karuang dibawa ke iler, dijamur, ditumbuk jadi bareh. Bareh tadi ditanak jo pandan, baun pandan nasi tadi. Kambang bunga limau dimakan jo sembalado, jo ikan bakar tadi sangat enak. Nan padi ampo tadi Pak, baujan bapaneh sedalam sawah Bu. Nyolapen di orang itiak ke dalam, de itiak ndak lama. Begitu isi ndak ada. Orang ke sawah lo balik. Nyobakalah padi ampo ko samo jo jarami. Saat itulah dia meratap dan berpantun. Apa ratapannya? Lapeh nandari pasar baso, anda menjalang simpang canduang, kakida kepandakian, malang bana jadi padiampo, niat nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Jadi hidup di dunia ko jangan ditiru padiampo, mencerongak sekate tu tata ruang kaki berjalan. Kalau padi berisi dia runduk ke bawah, makin berisi makin runduk. Inilah yang akan dipakai, ya kan? Kita bisa ditempa seperti itu kalau kita mau kaum muslimin hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, ya kan? Makanya orang Tiaman menyebut hijrah di zaman Rasul itu membawa keberuntungan bagi Islam. Maka disebutlah dalam bahasa Tiamannya al-hijrah, starting point the Islamic of era. Itu bahasa Tiaman, ya kan? Hijrah itu adalah titik start awal kemenangan bagi agama Islam. Sekarang kita sudah hijrah di bulan Muharram ke bulan Safar. Kita adakan tabligh akbar. Dengan adanya yang begini ada perubahan, ya kan? Tahun hijrah dulu belum ada masjid di sini. Ada saja tangan-tangan dermawan yang membuat masjid. Itu namanya hijrah kepada yang baik. Tapi kalau masjid dibuka, dibangun di sana tempat disko, tempat konser, itu namanya kalah. Ya. Dahulunya rumah ibadat tidak ada, bertambah bulan rumah ibadah dengan bertambahnya penduduk. Siapa yang membangun rumah ibadah dengan semangat bi anfusihim wa amwalihim, membangun rumah Allah ini dengan diri dan harta, mereka itu akan menjadi orang yang menang dan orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ada Bapak dakwah wisata ke Padang, sekali-sekali Pak Yoni bawa jamaah ini dakwah wisata, iya kan? Pergi dengan mobil perawisata itu, C kecamatan C, ya berapa bisa kita manage lah.
Pergi kita, berkunjung kita ke masjid-masjid indah itu, ya kan? Kalau dapat ke masjid yang di Jogja, Jogokarian itu, ini masjid hilang motor jamaah di sana apa? Diganti oleh pengurus. Siko baju imam lah cabiak kuduanya, tak nyobalian di pengurus. Itu di Sumatera Barat. Di masjid Jogokarian itu hilang onda jamaah, ndak onda pengurus gitu, diganti oleh pengurus. Kenapa? Karena pengurus itu, ya kan, memulangkan uang umat kepada umat. Jadi orang-orang kaya, para donatur di sana ringan saja menyumbangkan hartanya. Musafir tidak ada uang, singgah di sana dikasih makan, dikasih tidur, dikasih uang untuk pulang. Nantaknya carian ni musajid Jogokarian tu bini saja. Lupa ambo bini tu nya carian bini tak ada. Selain dari itu semuanya dilayani. Ya kan? Jadi tangan-tangan dermawan itu digerakkan oleh Allah kalau pengurusnya siddiq abada. Ya, jujur selamanya. Aduh pengurus kau pak disuruh menjalankan celengan, ya kan? Anak kadang-kadang masuk sakunya, tu di padang nak tegur. Masuk kereta satu itu hanya suruh kau. Adalah pengurus kau dapat pitih di ketidian tu masuk kapal plastik hanya tong di rumahnya. Ini tidak siddiq abada namanya. Tidak ada lagi bapak-bapak kaum muslimin sailok jujur dalam hidup kau pak. Ada di zaman dulu seorang anak namanya Muttaqin, namanya saja indah. Kemudian setelah bapak dan ibunya meninggal, ya kan, dia pergi merantau, hijrah. Ibunya berpesan, kulla lahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Itu hadis Nabi pak. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Jadi jangan dimakan makanan yang dibeli dengan uang haram. Kalaulah telanjur kami dulu bapak ustaz, ya kan, tobat. Selalu nangok tiba siko diampunkan di Allah. Ya kan? Karena kita tidak sama dengan Nabi. Tidak sama dengan Nabi kita ini pak. Pasti ada berdosa. Kalau terlanjur minta ampun, tapi jangan dibikin lagi. Kata ibu Muttaqin ini kepadanya, jangankan mencuri nak, barang dapat di jalan saja itu tidak punya kita. Jangan dimakan apa saja yang dapat di jalan. Kalau uang dapat, kemudian umumkan di masjid selama sebulan. Siapa yang dapat dompet, bawa kamu saji, tiap hari waktu salat, umumkan. Kami, masyarakat kami mendapatkan sebuah dompet isinya 3 juta. Kalau ada yang merasa kehilangan, datang kepada kami dengan bukti-bukti yang jelas. Si anak punya dompet pak, pastinya tahu ciri-ciri dompetnya. Barang dapat tidak boleh diambil. Tapi Muttaqin ini karena perutnya sangat lapar, ya kan, ada buah dia geletak di jalan. Di dalam Quran namanya buah tin. Dia pungut, ya kan, karena terlampau lapar. Orang Minang mengecean lapa takaca mamang tarabo. Ndak takana lagi. Dek terlampau lapa, ada barang makanan dapat nyoba rasihan nyo makan. Setelah masuk ke perutnya, dia melihat-lihat ke atas di kebun. Ternyata kebun itu kebun tin.
banyak buah tin itu. Apa kata muttaqin? Ya Allah, ternyata buah yang tergeletak di jalan ini jatuh dari batangnya. Ini punya orang lain, tidak punya saya, tapi sudah masuk ke perut saya ya Allah. Selama ini belum pernah yang haram masuk perut saya. Adi mutakin nang kini ado selahnya dia Pak. Kok masuk nan haram tu sanyo perak siang kanyo keluar kan dia. Kan? Nan keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Dia naik ke atas kebun itu. Ada bertemu orang di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama ambo mutakin Pak. Tadi di jalan basuh dan ambo buah tin. Dek parui ambo talampo lapa lambo makan buah tin tu. Kironyo buah tin ko jatuh dari batangnya di kabun ko Pak. Berarti ndak punya ambo. Satiok parui nan diisi jonan haram narako tampeknya. Hanya cerita dia jijoni kambo asawit ko adolo ninja na mencilok. Akhir-akhir kejadian dalam paruinya tu. Orang na menanam sawit ampe tahun mangko berbuah lama zenyo mambie. Kalau ado na jadi ninja ko garanti lalai. Itu kerajaan tak beres. Nyo pasti awak dakik-dakik sikonya. Tak mungkin orang Sumatera Barat jadi ninja gitu. Ya enggak? Lai terang ada Pak dong. Nah, itu. Ya kan? Tak mungkin orang jauh. Maliang bapinjurui, darah bapaninjau. Nan dakik basi tingke, nan dalam basi salam. Pasti orang dekat itu juga yang mencuri sawit itu. Wah kira-kira kareh nak kaji. Kalau mencilok itu ndak kareh kaji, tu orang yang mencilok tu nan salah. Kalau dikaji orang korupsi jadi agen togel, jadi bandar narkoba, ikan itu disampaikan tu ndak salah. Nan salah tu orang yang melakukan itu. Lebih-lebih kalau nak melakukan tu oknum, nan harus mengamankan negari, tapi nyo nan babuai itu. Itu tak tanggung-tanggung dosanya ke depan. Sedangkan nama masjid kita ini Siddiq Abada. Dembo nama musajid, saya kaji nama sampen. Sebab namanya barik ke. Iya kan? Nah, kok ada pengurus mencilok pitih, kok salah nak kok? Iya kan? Salah mana? Ibu bapak, kece orang yang di dalam kabun tadi, maaf ya nak, apa tukang barasihan kabun ko sikonya nak, indah apa punyo doh, jadi ndak berhak apa magih maaf ananda doh. Jujur lo ndak tukang kabun tadi? Kalau awak tukang kebun ndak terus kan dapet di jalan jang tadi. Kok lapa baru ambil leceh orang punyo jauh dari siko, ndak ketahunya dah. Nang kadiagihan tu punyo awak, ni terengah ada jitu. Lain, jam punyo orang dan diagihan ke orang lain. Iya kan? Di mana orang punyo ko Pak kecik mutakin ko? Orang punyo ko jauh nak beliau tu raja beliau. Raja itu sangat baik dan sangat adil. Bara jauhnya dari siko Pak 6 bulan berjalan kaki mangko sampai. Kutiko tu alunado travel, alunado grab, ya kan? Alunado gojek. Kalau awak mutakin Pak 6 bulan dengan berjalan. Nande makan tak lo bacilok lo dapet sini jalan. Habis hari macam kau masuk neraka nanti kan tak ada seorang. Itu kesimpulan dia ambil. Di Indonesia kau Pak, ambo alunado mencari orang korupsi dan minta maaf melalui TV. Korea kan banyak orang ateis tu Pak, iya kan? Keluarnya di penjara, tagak di muka TV, nyo minta maaf ke rakyatnya.
Ada Indonesia kok dia ada lagu maju tak gentar pak. Nyo maju taruh korupsi itu. Tak gentar. Pitih kopit di Maliang. Nah ini bapak-bapak ibu. Ini orang keterlaluan ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Mutakin ini memang anak luar biasa. Pergi dia jalan 6 bulan makanya sampai. Tapi di sepanjang jalan dia memberanikan diri meminta makanan kepada orang lain, sekedarnya untuk mengisi perut. Tidak mau dia ngambil-ngambil saja, karena satu makanan yang haram itu sudah mengganggu jiwanya. Diorang lah bertumpuk-tumpuk makanan haram, tak bahasa dia perasaan. Jadi begal, jadi perampok, jadi pencuri yang haram saja. 6 bulan datanglah dia di gerbang kerajaan raja yang adil dan baik tadi. Melapor dia ke Satpam. Rupanya Satpam itu juga baik. Apa kabar adik? Saya ingin bertemu dengan raja pak. Boleh enggak? Boleh, mari saya antar. Berhadapan dengan raja. Singkat cerita, apa maksud Ananda untuk menemui saya, kata raja tadi. Saya berangkat dari rumah pak, saya anak yatim piatu. Yang akan saya makan nggak ada lagi. Bertemulah di jalan buah tin. Saya makan setelah saya bersihkan. Ternyata buah tin itu berasal dari batang tin di kebun bapak yang jatuh ke bawah. Berarti itu tidak punya saya. Kata Rasulullah, kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabih. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Pak, baru kali ini yang haram masuk perut saya. Disebabkan itu saya akan masuk neraka pak. Maafkan saya. Raja tadi menangis pak, tapi dia membelakang. Tidak diperlihatkannya wajah sedihnya kepada Mutakin tadi. Ya Allah, sudah 70 umur saya, belum ada saya menemukan orang sejujur ini. Mendapatkan buah yang tergeletak di jalan, sampai 6 bulan dia berjalan ke sini, hanya minta maaf untuk itu. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk mengangkat anak ini jadi anak angkat saya. Akan saya pelihara dia, akan saya suruh dia belajar. Tapi dalam hatinya, di luar dibentaknya Mutakin tadi. Wah, ang samo separuh ang jawab poj, jawab bak rokok, puntuang samsu masuk, puntuang sampurna masuk, daun nipah masuk, daun nano masuk, sarok masuk, samo paruh ang jawab bak rokok. Lajaleh barang dapet ang lantaan saja. Indah ang tanyo dulu siapa punya. Ambo ndak bisa magiah maaf waang, kecuali waang bahasa dio jadi budak ambo setahun. Itu di mulutnya, di hatinya dia sedih dan tertarik kepada anak itu. Pak, 10 tahun kata bapak jadi budak bapak, saya bersedia. Asalkan buah tin yang saya makan tadi bapak maafkan. Lah ya do kira-kira orang sejujur tu ditandun kok. Ini diceritakan untuk ditiru pak. Iya kan? Tak sekadar didengar tu. Iya kan? Pengajian tu amalkan. Dek ustaz menyampaikan itu pulau jangan serupa suluh batuang orang tarang awak kalam kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya
orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkannya. Itu resiko untuk seorang ustaz yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Iyo jadi budaknya sinan bu, ndak. Inyo kemeresek kerajo, nyo tagahan dek pembantu lain. Jadi manga kerajo ambo dah, ambo jadi pembantu siko kecek rajo, waang di pustaka tu beraja. Baca segala buku di sana. Itu sudah disiapkan oleh raja baju untuk pakaian bersalinmu. Setelah makan minum, engkau diwajibkan membaca seluruh buku itu. Kalau kamu letih, sudah salat tidur. Jago lalu makan. Itu segerajonya. Apa katanya dalam hatinya? Ya Allah, raja itu nyebut saya jadi pembantu, jadi budak. Ternyata jadi anak kesayangan saya di sini. Ujian apa lagi yang datang kepada saya, ya Allah? Inilah mutakin ini Pak. Sudah setahun jadi budak, ya kan? Ndak kana jadinya buah tin dari. Nyo turui rajo ke. Pak, yo kecek rajo. Kecek apa? Ambo jadi budak. Kiro ambo jadi anak apa nanti sanangan di siko dia lo ilmu disiplin supaya membaca buku sadonya. Tapi hati ambo alun sanang le Pak, anan alun sanang kecek rajo tu. Buah tin nan ambo makan sari, kan alun apa maafkan kesalahan ambo le. Kinilah setahun ke Pak. Maafkanlah ambo supaya ambo jangan masuk neraka nanti. Menangis rajo tu, bangko menangis Pak. Kamu saya maafkan sekarang, tapi ambo minta tolong lo kawaang nak. Ana bisa ambo tolong Pak. Ambo punya anak gadis cacat. Matonyo buto, tangannya kompong, kakinya lumpuh. Lah banyak laki-laki yang mau lamar untuk jadi suaminya, ndak ada nanamu orang nak. Mutakin supaya anakmu bersuami juga nikahi anakmu di walaupun dia cacat. Pucik mutakin ke jalan apa? Baru orang nak pandai berjalan dari nikah itu. Ya kan? Tangan kompong, mata buto, telinga pakak. Ya kan? Tapi jangan cameh dulu nak, caliatlah dulu. Saya izinkan kamu membuka tabir kamarnya, tapi jangan masuk ke dalam. Caliatlah. Nyoboka tabir kamar anak gadisnya. Kiro anak gadis tu ndak ada anak gadis serancak tu ditandun kono. Iyo bana rancak, ba rancaknya, pipinya pawah dilayang, bibir tipi hasam sauleh, hidungnya coda suntungga, bulu mato samui baririang, dagunya labah tagantuang, pajalanan siganjua luluh, tumiknya cota luar buruang, batihnya bak parui padi, padopai surui nalabiah, alu tataruang patah tigo, samui tapi jak indak mati. Itu kriteria anak gadis rancak menurut bahasa Minang. Tapi kalau itu dicari bini kriterianya, ndak kabar bini yang sampai mati. Nyo ada senang kurang, ya kan? Ada senang kurang. Jadilah seimbang jawab Allah tu, ya kan? Kalau itu kriterianya barek mana ndak kabar suo tu. Ada anak gadis ko rancak pinyo takui membuka gigi ketika lungga. Ala tumbuh lo gigi celai laba lampih giginya tu. Tiok galaknya nyo tahan bibi aja tangan dah. Bab itu gigi lamo tu tersumbu keluar. Itu. Ada secacek. Ya kan? Kaum muslimin lamo mutakin tapana menceliak. Bamu kota panana menceliak ambo kecik anak gadis tadi. Ayah menyebut tadi kamu lumpuh, tidak berkaki. Tanganmu
kompong, potong, putih, tidak bertangan. Engkau dikatakan bisu dan pakak, mato engkau buto. Ternyata kamu sangat cantik. Apa kata anak gadis tadi? Bang Mutakin, leba bang. Ibu bapa ke suami? Hah? Ya. Sesuai jo kebiasaan awak. Kalau orang gay embo enam padusi, di siko tino namanya, di kami nan tino tu ayam betino, ya kan? Ayo lain bahasa sedikit, ya kan? Orang gay embo enam padusi itu kaya embo pak, ndak do bauda, ndak do bauan, ndak do bajo. Lah masak nasi tu, oi makan aja. Oh lah masak nasi je ya lah. Kapai beralek itu yo, oi. Nak jadi peralek aja. Oi, tapi tak pernah carai. Orang kini bapa pi mami bersuami, hati kuari carai. Papi, ya mam. Saya dikatakan lumpuh. Kaki saya ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Mata saya dikatakan buta. Mata saya selalu baca Quran, tidak membaca gambar porno. Telinga saya peka. Saya tidak pernah mendengarkan gibah dan gunjingan. Mata saya, tangan saya putus. Tangan ini tidak pernah mengambil hak orang lain. Mutakin, sebenarnya banyak anak muda yang melamar saya, ganteng-ganteng, tapi tidak sejujur kamu. Mutakin, kamu sudah makan buah tin, jadi budak setahun, 6 bulan berjalan kaki ke sana ke sini. Kamu mau untuk minta maaf supaya direlakan memakan buah tin yang tergeletak di jalan tadi. Engkau satu-satunya yang sangat jujur saya lihat. Mutakin, terimalah lamaran ayah saya. Nyoba pantun dia anaknya kok. Pantun nyoba suara ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Katanya kamu takin Sultan Saidi Padang Taro nan bapara karimbo mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, baolah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi pijin untuk dipakai salamonyo. Ambo ulang melihat yo. Jalan lo nak. Sultan Saidi Padang Taro, bapara karimbo mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, baolah tompang ameh lancuang. Ameh lancuang tu tembago pak. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Kecil anak gadis tadi, kok jo bahasa Minangnya jo bahasa Arab mengecek. Nyoba leh lo pantun kodek Mutakin. Ya kan? Jo bahasa Arab lo, indah lo dapat di den. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kata Mutakin, kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana adik menembak indak jo piluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya dia. Basobok ndak kelorok? Basobok. Itulah bisa dinikahan tu. Lain samona namu. Iku awak senang payah mapuan. Nak gadis ku acuh saja awak. Baga nikahnya. 6 bulan berjalan. 1 tahun jadi budak rajo. Kini nyo suruh lo menikahi anaknya. Sedangkan ambo bansek
untuk pembayar mahar selado itu nambah manuangan sikot. Nyoba kak cadarnya dia nak gadi tadi, jo topinya. Lalu itu sekecil mutakin. Bang, pulanglah ke rumah. Kita segera menikah. Ya kan? Tidak apa-apa saya anak miskin ini. Tidak apa bang. Pagi makan, sore tiada. Baju satu kering di badan. Kalau abang setia kepada saya, itulah yang saya cari bang. Ibu lucu itu je suami. Ani yang ibu mah. Cuy itu awak anaknya happy kecil orang piaman. Lah nikah jo anak rajo tadi setahun sudah tu pak nyoimbau di rajo mutakin si kona aka bapak mutakin seluruh buku di pustaka telah engkau baca sudah pak engkau pahami engkau telah paham ilmu pemerintahan paham pak jadi mutakin tu pintar loh paham kamu ilmu hukum paham pak ya kan paham kamu ilmu ekonomi paham pak mutakin anak ambo cie tu pedusinya ndak ada anak laki-laki barek bakisah kena ringan jauh berpindah ke nandake mutakin engkaulah yang akan menggantikan saya jadi raja karena saya tidak punya anak laki-laki ya kan kecek mutakin kurang laweh tapak tangan pak jokain saruang ambo tampuang tapi saya minta dididik dari bapak yang telah berpengalaman akhirnya mutakin anak yatim piatu tadi karena kejujurannya dia diangkat jadi raja ladonya membuat baliho kan ikolah payah membuat baliho latang ada kabun sawit awak nak tangkek loh habis itu saja nyontok satu membuat baliho tu pak ditanya diri awak dulu pertama takah nang kedua tokoh nang ketiga tagih nang keempat toke kalau tidak ada pitih jangan satu ini ya kan jadi apa modal mutakin tadi dia hijrah ke negeri lain modalnya kejujuran dari anak yatim dia berhasil jadi raja tanpa membuat baliho tidak ada pencitraan dia sempat jadi raja apa modelnya as-siddiq abada nah Allah wak mengaji itu panik delek lah 3 hari kau segera jo kalau ada yang salah pak saya mohon maaf kepada jemaah masjid kepada bapak pengurus kepada bapak kapolsek bapak kepala desa bapak kepala dusun saya doakan bapak amanah dalam bekerja membimbing rakyat kita dan mudah-mudahan saja sawit ini sudah mulai naik harganya kembali dan mudah-mudahan sampai 10.000 sekilo amin doa orang siap gua kadang-kadang nyo kabulkan ya Allah ngapa pian mo doa no dapat jangan dapat sumpah yang mo ya kan sehat-sehat jo lah ustaz tua dapik jo nyo kamari walaupun umurnya lah gaik sehatkan jo nyo ya Allah saya begitu pula ya kan sebab di negari awak ko pak aneh sawit murah minyak mahal asiana main orang kampung beli minyak mahal pak sawit dijual di orang kabun murah asiana main itulah kapindiang di balik dindiang si pasan di balik papan si picik daun si picik pembungkuih daun jelatang nan cadik mengulicik nan bodoh membayutang itu terjadi mudah-mudahan ke depan bisa berubah lagi amin subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.